Welcome to my channel Banyak Warna. Sekarang kita akan bahas apa yang akan datang kepadamu seminggu ke depan. Silahkan yang mau pilih file ke-1 ini ada Nine of Cup. File kedua ada Knight of Pentacles. File ketiga ada Four of Pentacles. Dan file keempat ada Knight of Swords. Oke, kalau sudah memilih dan langsung mau tahu jawabannya, silahkan klik timestamp sesuai pilihan kalian di kolom komentar yang sudah saya sematkan. Dan jangan lupa ya untuk subscribe channel Banyak Warna agar kalian mendapat notifikasi dari YouTube setiap saya upload video terbaru. Oke, yuk kita langsung aja ke yang memilih file pertama. Halo semuanya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai bagi kalian yang memilih file pertama ya. Nah, bagi kalian yang memilih file pertama ini kalau saya lihat ini ada Nine of Cup. Nine of Cup itu merupakan sebuah pertanda di mana ada hal yang selama ini sebenarnya kamu sudah siapkan atau sudah kamu kerjakan atau sudah kamu jalani, dan apa yang kamu jalani itu sebenarnya sudah benar. Terkadang di sini entah kamu tidak percaya diri atau butuh konfirmasi dari orang lain. Namun intinya di sini adalah apa yang sudah kamu jalani dan kerjakan itu sudah benar, tinggal cukup yakin ya. Oke, berikutnya di sini untuk seminggu ke depan peruntungan dari asmara dulu ya, terutama bagi kalian yang masih single. Di sini kalau aku lihat sepertinya akan ada orang yang kamu suka atau menyukai kamu, tapi dia umurnya lebih tua, jauh lebih tua. Pemikirannya sangat dewasa, bijaksana, atau rentang umur kalian, kamu sama dia itu jauh. Orang yang kamu sukai atau ada orang yang suka kamu ini, ya. Orangnya cukup jauh lebih tua daripada kamu. Dan di sini kalau yang saya lihat, kamu tidak perlu khawatir. Dan jangan ditolak buru-buru, lihat aja dulu apakah memang cocok dengan kamu atau tidak ya. Karena di sini kayak coba beri kesempatan aja dulu dan lihat ke depannya bagaimana. Seperti itu. Tetap pilihan ada di kamu ya. Itu untuk kalian yang asmaranya masih single, akan ada yang datang. Seperti itu. Lalu bagi kalian yang sudah berkeluarga atau berpasangan, di sini saya melihat ada Queen of Swords dan Three of Pentacles. Yang saya lihat adalah sebetulnya ada yang sedang kamu jaga atau hati-hati, atau ada suatu kondisi di mana menurut kamu ini tidak sehat. Ada bentrokan dalam artian beda pendapat atau adanya pertengkaran kamu dengan pasangan kamu, dan di sini memang kelihatannya dia agak dingin, tapi sebenarnya tidak. Dia ini lebih ke arah overthinking dan memang butuh waktu untuk lebih menenangkan dirinya. Jadi di sini lebih kayak dia memang doi atau dia memang lagi butuh waktu, atau kamu di sini. Jadi kalau misalnya dua-duanya sama-sama panas itu nggak baik. Jadi salah satunya memang di sini di antara kamu sama pasangan kamu lagi ada yang diem atau dingin. Tapi nggak apa-apa, itu nggak akan berlangsung lama, dan itu memang lagi kalian berada di proses untuk healing atau menenangkan diri dulu. Nanti kalau sudah siap baru dibicarakan dan cari solusi yang terbaik ya.
Itu untuk kalian yang sudah berpasangan. Lalu di sini bagi kalian untuk yang memilih pile pertama, untuk dari sisi pekerjaan, bagi kalian yang belum memiliki pekerjaan di sini kamu sebetulnya sangat khawatir dapat tidak ya. Beberapa di antara kalian lagi ada yang pusing masalah pekerjaan hingga nyerempet ke banyak hal, bisa keuangan, bisa ke kesehatan. Jadi kayak domino, efek domino. Pusinginnya satu tapi berimbas ke yang lain. Sebetulnya kamu jangan khawatir. Di sini memang kamu memang lagi posisi kayak keluarkan emosi kamu. Jangan biarkan terus-terusan kamu jadi kayak semua baik-baik aja. Jangan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ada kalanya kita memang harus mengeluarkan emosi kita. Cari teman curhat atau orang yang bisa kita ajak ngobrol untuk berkomunikasi, ya. Dan di sini setelah itu intinya dibalik hal-hal yang membuat kamu pusing itu kamu bisa bangkit. Selama kamu bisa menemukan orang yang tepat untuk diajak bicara, diskusi, dan memberi masukan. Usahamu sudah baik, bagus. Cuman kayak tinggal tunggu membuahkan hasil. Di sini kita lihat ada wanita memegang bunga. Jadi kayak proses yang kamu jalankan memang udah oke, udah bagus. Cuman tinggal nunggu waktu, momentum. Hasilnya, bibit yang kamu tanam, jadi kayak tinggal bentar lagi tuh memetik. Cuman mungkin ya belum minggu ini. Dan di sini karena saya melihat bunga yang sudah dipetik seperti yang sudah dipanen, bisa saja minggu depan yang kamu tunggu-tunggu selama ini akan datang, ya. Soalnya di sini ada kartu The Strength, pertanda bagus. Di sini kamu bisa bangkit. Dan tergantung dari lingkungan kamu berbicara juga, ya. Kalau lingkungan produktif, maka kamu bisa jadi lebih produktif. Kalau lingkungan kamu bersemangat, ya jadi bersemangat. Kurang lebih seperti itu. Bagi kalian yang sudah bekerja, di sini saya lihat ini ada Page of Swords dan Knight of Wands. Sepertinya kamu lagi ada keraguan, bingung, lagi ada ide atau ada project baru, apapun itu, atau kamu ingin lebih berkembang atau ingin belajar hal-hal baru. Jalani, jangan ragu. Apa yang ada di pikiran kamu, coba aja. Masalah problemnya di sini, coba aja, jangan kebanyakan overthinking. Kalau kamu mau jalanin sekarang, lebih baik coba mulai buat tulis, pikirkan pelan-pelan, jangan terburu-buru juga dan jangan berlebihan juga, itu tidak baik, ya. Tapi di sini arah kartunya adalah lebih ke rundingkan dengan tenang, pikirkan dengan tenang, ya. Lalu berikutnya untuk keuangan. Untuk keuangan di sini kamu mesti ekstra ketat. Di bulan di minggu ini sepertinya banyak sekali pengeluaran yang akan keluar. Untuk pilih pile pertama banyak sekali. Sehingga kamu jadi kayak di sini ekstra ikat pinggang sekali. Kayak tanggung jawab banyak yang harus dibayar, harus segera dilunasi. Banyak hal. Tapi kamu tidak perlu khawatir selama kamu tetap teguh atau tetap tidak goyah terhadap godaan-godaan ingin belanja yang ya di luar kebutuhan. Ini keuangan kamu tetap aman, ya. Oke, berikutnya di sini untuk kesehatan. Untuk kesehatan di sini kalau kita lihat ada Three of Keys dan ini. Oke. Di sini untuk pile pertama, kesehatannya ini ada di lebih ke arah gini. Kamu sepertinya kangen sama seseorang. Dari rasa kangen tersebut atau kamu ada rasa kesendirian. Selain di rasa kesendirian ini, kamu juga jadi ingin seperti menemukan orang yang siapa ya yang paham, kurang lebih di situ. Nah, kaitannya apakah sama kesehatan? Kok kayak hal kayak begitu bisa nyambung? Nah, kaitannya adalah di emosi kamu yang ada yang sedih ini, jadi mengakibatkan kayak di tubuh kita tuh jadi kayak lemas,
terus kepala jadi pusing, terus tenaga kayak nggak ada, lebih dibilang mager enggak, dibilang rebahan juga enggak, tapi bisa dibilang jadi kayak kita tidak bersemangat, kayak nggak ada tenaga. Problemnya di situ, di sini. Sebenarnya ini balik lagi ke pikiran lagi. Di sini lebih kayak kepikiran. Dan ini memang kayak waktunya kamu momen dimana cobalah bertemu dengan orang lain, mungkin dengan teman yang diajak buka bersama, buka puasa bareng, atau ajak ngobrol. Itu bisa membantu mengurangi rasa frustasi kamu juga terhadap atau dari permasalahan yang sedang kamu pikirkan ya. Lalu berikutnya untuk kalian, saran dari semesta adalah di sini ada kartu running, lalu di sini juga ada kartu desire belonging. Sarannya adalah tetap berjalan jadi gini, apapun yang kamu sudah inginkan, rencanakan, pikirkan, udah jalani dulu. Memang kadang terasa berat, terkadang terasa kayak lelah, capek, itu terus, bosen, nggak ada rutinitas lain, rutinitas itu terus. Tapi kayak tunggu, tinggal sebentar lagi kok, sejengkal lagi langkahnya untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Dan di sini juga lebih ke arah delicate feeling of the night, lebih gini, nikmati momen-momen yang kamu miliki ketika ada waktu luang beristirahat, untuk memanjakan diri, waktunya untuk merawat diri kamu, waktunya untuk seperti kayak ya apa yang bisa kamu lakukan untuk merawat tubuh kamu secara fisik ya. Di sini misalnya dari pola makan kamu jaga, terus tidur tepat waktu, atau mulai berolahraga. Itu juga salah satu cara kita untuk merawat diri kita sendiri ya. Itu untuk bagi kalian yang memilih pile pertama ya. Oke, kalau begitu kita langsung aja yuk ke pile yang kedua. Halo semuanya. Oke, sekarang kita akan ke bagian yang memilih pile kedua ya. Dan yang di pile kedua ini, yang pertama kita akan membahas mengenai peruntungan asmaranya dulu ya. Apa yang akan datang selama seminggu ke depan, kira-kira apa yang terjadi. Oke, di sini untuk yang single dulu asmaranya, sepertinya kamu masih ada trauma, ketakutan, atau masih ingat ada sesuatu hal yang mengingatkan kamu dengan mantan kamu, atau kekecewaan kamu dengan orang lain. Dan di sini kamu kayak masih ada belum siap. Tapi di sini kamu nggak perlu khawatir, perasaan itu cuma sementara aja kok ya. Atau pokoknya hal-hal yang tidak mengenakan untuk kamu, apapun itu, tidak akan berlangsung lama, akan segera berakhir dan selesai ya. Dan di sini aku juga ngelihat untuk bagi kalian yang asmaranya sudah berpasangan atau berkeluarga, di sini apa yang kalian lakukan, apa yang kalian tunjukkan untuk mereka ini adalah momen-momen dimana kalian semakin erat, semakin dekat. Jadi kayak semakin gitu, makin asik ya. Oke, yang berikutnya ini untuk bagi kalian yang untuk pekerjaan ya, aspek pekerjaan. Ini yang pertama saya akan membahas untuk yang belum memiliki pekerjaan. Yang belum memiliki pekerjaan, kamu sabar. Di sini apa yang sudah kamu lakukan itu sekarang sedang diproses oleh apa ya, yang sedang mencari karyawan, HRD, atau intinya sedang diproses untuk menunggu keputusan. Jadi kamu kayak sabar ya, karena di sini aku melihatnya banyak sekali kompetisi di antara kamu sama orang lain untuk mendapatkan posisi tersebut. Atau misalnya kamu lagi bikin usaha tapi belum ada hasilnya, di sini kayak kompetisinya lagi kuat dengan kompetitor lain atau dengan orang yang memiliki usaha sama seperti kamu. Dan di sini intinya kamu nggak perlu khawatir kok, nggak akan lama ya. Ini memang lagi kayak high peak atau lagi masa-masa yang lagi banyak-banyaknya. Dan berikutnya di sini untuk kalian yang
pekerjaannya sudah memiliki pekerjaan. Nah, kalau yang sudah memiliki pekerjaan, di sini apa yang kamu inginkan, harapkan, tujuan atau lagi planning, udah jalanin aja, nggak apa-apa. Kamu nggak perlu ragu, nggak perlu takut, nggak perlu banyak, ya pokoknya apapun yang kamu pikirkan dan inginkan atau idekan, sampaikan. Karena di sini apa yang kamu inginkan atau ada ide atau saran ini sangat bermanfaat dan berguna untuk tim kamu yang lainnya, lebih ke arah situ ya. Lalu berikutnya untuk keuangan bagaimana? Nah, kalau untuk keuangan di sini kamu nggak perlu khawatir. Sebenarnya aman, tapi kamu sepertinya ingin atau perlu menabung lebih lagi karena kamu menginginkan suatu hal yang sedang kamu ingin beli atau sedang ingin kamu capai, entah itu buat investasi, entah itu buat membuat sesuatu bisnis baru. Intinya kamu kayak ingin menabung lebih atau ingin mengembangkan lagi dana kamu. Tapi di sini lebih kayak bawa tenang dulu dan sabar ya. Nanti ada waktunya, nggak lama lagi. Namun kalau dilihat dari kondisi keuangan ini sebenarnya aman sih, dan tahan ya sama godaan-godaan untuk beli-beli sesuatu karena masih ada kebutuhan yang lainnya nih yang perlu yang perlu dibayar seperti itu. Itu untuk keuangan. Lalu berikutnya untuk kesehatan. Kelola di sini arahnya adalah kelola karbo yang kamu ambil atau karbo yang kamu makan. Dan di sini juga karena ada two of pentacles, ini mengartikan atau menandakan bahwa pola makan kamu, terus habis makan juga pola kebiasaan kamu apa, itu sangat mempengaruhi untuk kesehatan kamu. Jadi kalau contohnya, jika kamu habis makan jangan langsung tidur karena itu nggak baik, contohnya kayak gitu. Atau kamu lagi banyak pergi terus atau lagi banyak pikiran, hati-hati. Kalau kamu nggak segera selesaikan atau terus-terusan overthinking, ini bisa mempengaruhi tubuh, contohnya lambung, seperti itu contohnya. Jadi hati-hati, terutama bagi kalian yang suka sekali makan yang banyak karbo, itu perlu kalian perhatikan ya, hati-hati. Dan di sini ada beberapa di antara kalian, saya nggak tahu kenapa, kesehatan kulit rambut juga perlu diperhatikan ya. Mungkin saya kurang tahu ya, kira-kira gizi apa yang bagus untuk rambut yang perlu dimakan atau yang perlu dikonsumsi ya. Tapi kalian bisa lah sambil cari di Google untuk sesuai dengan kondisi rambut Anda, atau pergi ke dokter kulit untuk, kalau bagi kalian yang menemukan gejalanya ya. Soalnya di sini ada beberapa di antara kalian perlu diperhatikan kembali kesehatan kulit rambutnya ya, sepertinya damage kulitnya. Oke, berikutnya untuk saran dari semesta apa untuk kalian. Di sini yang pertama saya melihat ada desiring intimacy, dan di sini juga ada Queen of. Oke. Sebenarnya gini, ada kesamaan dari gambar ini, semuanya adalah kamu menginginkan lebih kayak ingin lebih dekat, lebih mengenal orang lain. Yang sini ada kecenderungan ini mungkin kaitannya lebih ke arah asmara ya, yang tadi saya sampaikan. Kamu ingin coba lebih mengenal, tapi kamu juga di sisi kamu juga masih ada rasa takut atau rasa trauma, apapun itu bentuknya yang ingin kamu sebut. Dan di sini intinya take your time, jangan buru-buru, pantau dulu ya, jangan buru-buru mengambil keputusan. Aku nggak
mau sama dia, atau oh aku nggak mau temenan sama dia, ya udah stop dulu sambil lihat-lihat dulu, ya jangan langsung jebret kamu tutup putus hubungan kayak gitu ya. Intinya disuruh pantau dulu ini, apakah kamu merasa cocok atau enggak, atau kamu ingin membatasi diri atau gimana. Itu semua balik lagi, itu keputusan kamu. Kalau kamu udah tahu itu nggak baik, ya udah, mungkin kamu bisa pelan-pelan membatasi apa yang bisa kamu jaga gitu ya. Oke, itu untuk yang bagi memilih file ke 2. Kita langsung aja yuk ke yang ke file 3. Yuk, cus. Halo semuanya. Oke, kita sekarang balik lagi untuk ke pembahasan yang file ketiga. Nah, di sini kalau kita lihat bagi kalian yang memilih file ketiga itu tuh kalau Four of Pentacles seperti ada yang kamu ingin menjaga sesuatu, ingin menginginkan suatu hal dan kamu tidak ingin kehilangan hal tersebut, atau kamu ingin merapikan lagi apa yang semua yang kamu miliki agar semuanya menjadi lebih terkontrol dan terkendali dan tidak lagi bisa dibilang jadi loss atau jadi keterusan. Jadi intinya kamu ingin mengontrol apa yang selama ini sudah menjadi di luar kontrol kamu ya. Terus oke, langsung next aja. Saya akan membahas dari segi asmaranya. Bagi kalian yang masih single di sini, sepertinya di sini ada Ace of Wands sama Ace of Cup. Ini benar-benar bagus loh, pertanda bagus. Kemungkinan kamu akan menemukan seseorang atau ada entah misalnya dia yang suka atau kamu yang suka. Tapi awalnya di sini ini, yang kamu sukai dari dia bukan dari fisik, bukan dari apapun itu, tapi lebih ke arah dari cara pikir mereka yang unik, dari cara pikir mereka yang tidak biasa, berbeda dengan orang yang lain. Kamu jarang menemukannya, cuman sepertinya kontradiktif dengan tindakan mereka, tapi apa yang mereka katakan dan lakukan benar, kayak gitu. Ada sesuatu yang unik dengan orang itu, sehingga di sini ya bisa saja kamu dia jodoh kamu, bisa jadi ya. Tapi ingat lagi, soulmate itu sebetulnya bisa milih, tergantung dari kamu maunya labelingnya apa, mau sebagai soulmate teman, soulmate keluarga, soulmate pacar atau soulmate teman kerja. Berbeda ya, perlu kalian tahu. Lalu berikutnya di sini untuk kalian yang sudah berpasangan, sepertinya sebelumnya kalian ada terkait hal-hal yang masalah lah, yang membuat kalian nih lelah, capek. Ini adalah waktu yang tepat untuk kalian berdua menikmati momen yang sekarang, karena momen yang sekarang ini bisa membantu kamu dan dia tuh sama-sama healing, sama-sama merestorasi tenaga kalian yang lelah karena akan banyak sekali masalah di minggu-minggu sebelumnya. Di sini kamu juga nggak perlu khawatir sama pasangan kamu, karena untuk apa yang kalian khawatirkan ke depannya dan saat ini itu bersifat sementara kok, cuman di pikiran kamu aja. Bahkan semuanya baik-baik saja dan sebenarnya nggak masalah, jadi kayak masalahnya cuman di pikiran aja di sini ya. Lalu berikutnya untuk pekerjaan yang belum bekerja, di sini saya lihat ada The Emperor dan Four of Pentacles, sama seperti yang di depan ya. Gini, sebenarnya kamu ingin mengendalikan sesuatu yang selama ini udah out of control, tidak terkendali di dalam hidup kamu. Untuk pekerjaan yang belum bekerja tuh kayak nggak mau terus-terusan di kondisi yang sama seperti ini. Maaf, saya agak batuk. Terus di sini kamu jadi terlalu terfokus sama hal A tersebut, padahal ada hal lain yang lebih cocok untuk kamu. Jadi di sini disarankan oleh semesta jangan terpaku sama satu hal.
sebenarnya apa yang terjadi di luar itu cerminan dari apa yang kamu pikirkan. Jadi kalau misalnya di luar itu kacau semua, sebenarnya pikiran kamu ini yang overthinking artinya. Jadi tenangkan diri kamu, coba amati pelan-pelan, jangan mengambil keputusan impulsif. Nanti kamu akan pelan-pelan melihat akan ada petunjuk yang bisa kamu ambil, atau itu bisa jadi celah untuk kamu berkembang ya. Lalu berikutnya untuk kalian yang sudah bekerja, di sini kamu semakin kayak enjoy di pekerjaan kamu, atau kamu jadi semakin lebih mengenal siapa diri kamu, apa yang kamu inginkan dan lakukan. Jadi kayak ya udah jalanin aja, walaupun memang prosesnya butuh adaptasi dan agak lama, tapi tidak ada salahnya untuk mencoba ya, nggak apa-apa. Lalu berikutnya untuk keuangan. Kalau untuk keuangan di sini aku tuh ngeliat rezeki kamu tuh banyak sebetulnya. Rezeki itu kan tidak harus rezeki uang ya, tapi bisa macam-macam dan apapun, bisa rezeki makanan, bisa rezeki tempat, atau rezeki pekerjaan. Kan beda-beda ya tiap orang. Dan di sini memang datang ke kamu. Cuman di sini kamu perlu ingat, terkadang saat kita kekeh satu hal, kita nggak sadar ada pintu lain yang lebih baik dan lebih bagus untuk kita. Semesta lagi mau kasih tahu itu. Cuman di sini lebih kayak coba kalau ada yang kasih saran, ini dong jangan kamu tepis langsung, enggak gitu ya. Coba dengerin dulu dan coba aja jalanin. Siapa tahu memang benar di situ jodoh kamu untuk mencari rezeki ya. Keuangan di sini rezekinya. Jadi kayak kalau lain dulu pikiran kamu, kalau misalnya nih kamu kepo sama orang lain, ternyata itu bisa mempengaruhi rezeki kamu loh. Dan tahu-tahu pas kamu berhenti kepo masalah orang lain, rezeki tahu-tahu ada aja datang kayak gitu ya. Lalu berikutnya untuk kesehatan. Mungkin kamu perlu perbanyak protein yang dikandung oleh telur dan unggas ya di situ. Yang pertama, kamu mungkin selama ini ada beberapa di antara kalian yang suka diet. Kalaupun makan unggas, coba perhatikan bagian-bagian yang punya banyak kalori ini sebaiknya dikurangin. Mungkin mulai coba yang kayak makan cuman di bagian dada, kayak gitu contohnya ya. Terus kalau yang justice ini untuk kesehatan, sebenarnya gini, apa yang terjadi di kamu ini itulah yang kamu lakukan kepada tubuh kamu. Jadi di sini dengan artian beberapa di antara kamu karena pola hidupnya bagus, ini jadi ada dua pesannya ya untuk justice selama ini. Maka minggu ke depan kamu udah kayak tinggal meraup hasilnya. Kamu jadi lebih sehat, lebih bugar, lebih bahagia, lebih tenang. Dan kalau misalnya kamu selama ini kayak kurang memperhatikan kesehatan kamu, atau makan junk food, atau ya tidak merubah kebiasaan buruk kamu, maka di sini ya selama seminggu ke depan ada kemungkinan dimana kamu hati-hati ya sama penyakit-penyakit yang sering menghantui bagi orang yang tidak menjaga pola makannya. Itu sih untuk file yang ketiga. Oke, lalu berikutnya saran dari semesta. Oke. Ada kesamaan. Jadi di sini kalau yang saya lihat, saran dari semesta adalah kalau kamu ingin berubah, harus dimulai dari komitmen diri kamu sendiri. Komitmen dimana untuk mengejar dan mau berproses dan mau belajar. Kalau kamu cuma nyaman di zona nyaman kamu dan kebanyakan
mager, rebahan. Gimana kamu bisa merubah hal yang ingin kamu ubah? Karena hal yang ingin kamu ubah itu akan datang jika kamu mau bertindak, mengambil sebuah action atau belajar dan langsung menjalankan apa sih yang perlu aku lakukan dan menikmati prosesnya, sehingga tanpa sadar kamu akan meraup hasilnya. Intinya di sini, di situ. Jadi kayak ini udah waktunya kamu jangan kelamaan cuman rencana doang. Jangan sampai ini cuman rencana belaka yang nggak akan terjadi. Jangan sampai jadi kayak gitu. Tapi ini udah waktunya take action ya. Oke, itu aja sih saran untuk saya bagi kalian yang memilih file ketiga. Semoga ini bermanfaat ya. Yuk kita langsung ke file keempat ya. Halo semuanya. Oke, sekarang kita akan membahas bagi kalian yang memilih file keempat. Di sini untuk file yang keempat, saya lihat ada Knight of Swords, di mana kamu ingin menjalankan atau mengerjakan suatu hal. Sedang kayak masih mikir-mikir ini lebih baik gimana ke depannya, kayak gitu. Jadi kayak saya nggak tahu inti detailnya apa, nanti kita coba kita lihat ya. Itu untuk secara gambaran umum. Oke, yang pertama bagi kalian yang memilih file 4, asmara untuk kalian yang belum memiliki pasangan atau single ya. Di sini sepertinya kamu juga lagi ada pertentangan di dalam diri kamu bingung apakah nih orang suka apa enggak sih, ya apa enggak, tapi kayak tindakannya iya tapi kok kayaknya enggak, bingung, kamu nggak yakin sebenarnya dia ada perasaan ke kamu atau enggak. Dan di sini kayak jadi semakin muncul karena dia kok kayaknya kesannya kayak apa ya, beda ke kamu. Nah di sini kalau udah kartunya kayak begini, kalau minggu depan kamu ngerasa kayak begitu, ya saya sarankan carilah orang yang bisa membantu kamu untuk kamu biar nggak terus-terusan di kondisi itu. Jadi kamu juga istilahnya nggak kayak ngerasa di PHP-in lah. Jadi kamu juga makin jelas, oh ini orang emang sikapnya kayak gini nih, oh ini orang memang benar sayang sama saya, kayak gitu ya. Jadi kayak jangan lama-lama kamu kayak ngerasa digantungin ini jatuhnya. Dan kalau misalnya kamu bingung, kamu bisa tanya ke teman-teman kamu yang bisa ngasih saran, atau yang sudah berpasangan, kamu minta saran sama mereka nggak masalah. Kalau misalnya kamu mau konsultasi sama saya juga nggak masalah ya. Nanti saya tulis ada nomor teleponnya di bagian sebelah kiri bawah video ini. Sorry, itu ada suara anjingnya di luar. Oke. Lalu berikutnya di sini bagi kalian yang sudah berpasangan atau memiliki keluarga, di sini hubungan kamu sama keluarga kamu kayak ya apa yang gini, sepertinya kamu sedang memikirkan suatu hal makin kencang, kayak ada sesuatu yang dalam artian kamu lagi kayak nggak fokus akan suatu hal, mikirnya ke hal A, tapi sebenarnya apa yang terjadi di diri kamu atau keluarga kamu bukan hal itu yang terjadi, tapi lebih kayak ke arah nggak usah mikir kejauhan lah, di dekat kamu itu jawabannya ada. Atau keluarga kamu ini sebenarnya pada care, pada sayang sama kamu. Atau masalah yang kamu hadapi dengan pasangan kamu atau keluarga kamu ini, di sini untuk yang berpasangan asmaranya sebenarnya bisa keluar dari masalah itu. Cuman kayak ngapain mikir jauh-jauh, ada kok hal simpelnya. Nah untuk hal ini kan saya tahu ini pernyataan yang secara apa ya, general. Kamu bisa diskusikan ini kepada teman-teman kamu yang bisa memberikan saran atau masukan, atau kamu juga bisa ke tarot trader atau mau ke saya untuk konsultasi, kira-kira enaknya baiknya melakukan apa ya, biar ya kamu juga inilah apa sih namanya, tidak terus-terusan kejebak oleh pikiran tersebut ya. Lalu berikutnya di sini juga untuk pekerjaan bagi kalian yang belum bekerja,
kamu nggak perlu khawatir. Sekarang ini gini, kamu nggak perlu khawatir, jalani apa yang sudah kamu jalankan saat ini dan fokus di situ. Jangan multitasking ke hal yang lain dulu. Jadi kayak di sini disuruh kayak fokus satu hal dulu, karena prosesnya memang agak panjang dan lama untuk mendapatkan pekerjaan tersebut atau membuka usaha tersebut. Tapi di sini jangan khawatir, ada Page of Pentacles. Kamu akan banyak belajar selama fokus di satu hal. Seenggaknya istilahnya gini, ada yang namanya Jack of all trade. Kalau kamu multitasking, oke, kemampuan kamu banyak banget di banyak hal, di banyak bidang, tapi kamu master nggak ke satu hal, kayak gitu ya. Dan di sini lebih ke arah kamu disuruh fokus satu hal dulu untuk pelajari, lebih gali lagi. Jadi kamu bisa lebih profesional di aspek tersebut ya. Dan di sini untuk yang sudah bekerja, gini, sepertinya kamu sudah yakin mau melakukan suatu hal. Di sini aku melihat kamu udah melewati banyak sekali pertimbangan yang pusing sebelumnya, dan kamu ingin mengerjakan dari keputusan tersebut atau yang ingin kamu jalani. Ya udah, memang di sini ada berat, ada beberapa halangan, tapi di sini kayak ya udah sih, jalanin aja. Daripada kamu nggak pernah mencobanya sama sekali, lebih baik mencoba. Kalau kamu ngerasa kayak takut gagal, ya udah biarin aja. Lebih baik gagal karena mencoba daripada menyesal karena belum pernah mencoba. Setidaknya kalau kamu gagal karena telah mencoba, kamu tidak lagi mulai dari nol, tapi kamu bisa nanti mulainya di titik poin ke-1, terus misalnya gagal lagi, berarti nanti mulainya dari poin kedua. Seenggaknya akumulasi kayak gitu ya. Itu untuk pekerjaan yang sudah bekerja. Lalu berikutnya untuk keuangan. Wah, kamu bakal dapat rezeki sih ini, rezeki tambahan. Saya nggak tahu apa itu, cuman kalau kamu pikiran kamu tenang, terus mengurangi hal-hal yang bersifat toksik, ini nanti rezeki keuangan kamu makin banyak. Atau beberapa di antara kalian kayak tiba-tiba ngerasa, oh my god, saya dapat rezeki tiba-tiba nih, nggak jelas dari mana, tahu-tahu ada aja. Nah, itu yang bisa terjadi di kamu. Atau beberapa di antara kalian banyak yang dapat lagi THR turun cair juga ya. Tapi di sini tetap kelola ya. Soalnya di sini juga ada gambar singa. Singa di sini juga representasi dari hasrat kamu, ego kamu. Jadi kayak ingin A B C D. Tetap kamu harus tahan. Fokuskan apa yang bisa kamu lakukan dulu. Kalau kamu bisa ada dana lebih, cobalah investasi ya. Lalu berikutnya untuk kesehatan. Wow, di sini bagus sih kesehatan. Kamu sehat, kamu juga jadi tahu sisi feminin maskulin kamu juga seimbang. Cakra kamu juga bagus di sini. Everything is okay. Kamu udah tahu kok apa yang mau kamu lakukan untuk kesehatan, kayak nothing. Jadi kayak nggak ada yang perlu dikhawatirin. Paling ya kalau kamu mau, tinggal lebih dirajinkan aja sih pola makan yang sehat, mungkin minum suplemen tambahan, olahraga kayak gitu ya. Lanjut aja. Berikutnya untuk saran yang bagi yang memilih PL ke-4. Di sini ada desire belonging, aku nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi di kamu, tapi kayak di sini ada 2 pesannya, sarannya ya, bukan pesan. Jadi yang pertama adalah kamu sepertinya udah banyak sekali hal yang sudah kamu lakukan minggu lalu, bekerja keras. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk kamu beristirahat. Jangan paksakan diri kamu. Terkadang tubuh kamu juga perlu istirahat. Nggak bisa kamu ajak kerja terus-terusan, kasihan tubuh kamu nanti bisa jatuh. Kayak mesin mobil, kalau terus-terusan bawa jalan bagus nggak? Pasti ujungnya juga butuh servis. Nah, kali ini tubuh kamu yang butuh di istirahatkan.
Itu yang pertama. Dan yang kedua, kamu lagi kayak ingin berkomunikasi kepada orang lain, ngerasa kayak, bukan ngerasa kesepian, enggak, lebih ke arah dengan kamu berkomunikasi sama orang lain, kamu juga jadi energinya lebih semangat jadinya. Jadi saran saya adalah, karena ini hubungannya dengan orang lain, perhatikan siapa dan apa efek dampak lingkungan tersebut kepada diri kamu. Cobalah kelilingi diri kamu dengan lingkungan yang produktif, maka nanti secara tidak langsung kamu juga akan jadi produktif, kayak gitu ya. Kalau kamu dikelilingi dengan lingkungan yang toksik, ya what do you expect? Apa yang kamu harapkan? Malah kamu nanti bisa ikut-ikutan toksik, kayak gitu contohnya ya. Perhatikan gitu. Itu sih saran dari semesta. Itu aja dari saya untuk pembacaan hasil dari PL keempat. Kalau gitu di sekarang terima kasih ya sudah mau mendengarkan video ini, dan saya juga mohon maaf apabila ada salah kata. Selain itu jangan lupa tonton video saya yang lainnya juga ya. Dan aku juga mau izin pamit dulu. See you next time. Bye bye.